Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Masigiti Distira dengan NIM 113240086 dari kelas Statistika kelas C. Di mana saya ingin menjelaskan mengenai PPT saya untuk UTS Statistika. PPT saya itu mengambil judul Analisis Statistik Data Logging untuk Prediksi Keberadaan Minyak pada Sumur Eksplorasi. Baik, selanjutnya untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam eksplorasi minyak bumi, data logging sumur merupakan sumber informasi penting untuk memahami karakteristik formasi bawah permukaan seperti porositas, resistivity, dan kandungan fluida. Namun, interpretasi data ini seringkali bersifat subjektif dan rentan terhadap kesalahan yang dapat menyebabkan pengemburan sumur kering dan kerugian besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan statistik untuk menganalisis pola dalam data logging secara kuantitatif dan objektif. Melalui analisa statistik, hubungan antar parameter logging dapat diidentifikasikan dan dimodelkan untuk memprediksi keberadaan minyak dengan lebih akurat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model prediktif berbasis data logging guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengambilan keputusan eksplorasi. Selanjutnya dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya ambil yaitu untuk menentukan kedalaman pada parameter-parameter logging seperti gamma ray log, resistivity log, density log, neutron log, dan sonic log yang paling berpengaruh terhadap indikasi keberadaan hidrokarbon. Selanjutnya, data dan populasi dari penelitian saya ambil. Data logging dari satu sumur pada beberapa kedalaman di lapangan X, di mana parameternya itu ada gamma ray log, resistivity log, density log, neutron log, dan sonic log. Dan populasinya populasinya itu kedalaman di satu sumur lapangan X. Kedalaman yang saya ambil itu pada kisaran 1.500 meter hingga 1.560 meter. Pada 1.500 meter itu gamma ray lognya terdapat 85 API dan resistivity-nya dengan 2,5 ohm per meter dengan density 2,45 gram per cc dan juga dengan porositas 18% dengan data sonic 70 detik per feet, di mana pada kedalaman 1.500 itu tidak ada indikasi hidrokarbon. Oke, saya persingkat saja. Untuk di kedalaman 1.500 hingga 1.510 itu tidak ada indikasi hidrokarbon. Tetapi pada kedalaman 1.520 hingga kedalaman 1.540 itu ada indikasi hidrokarbon. Tetapi sedangkan pada kedalaman 1.550 hingga 1.560 itu tidak ada indikasi hidrokarbon. Selanjutnya metode sampling dan alasan pemilihan sampel yang saya ambil. Yang pertama itu metode sampling yang saya ambil itu ada dua, di mana yang pertama ada systematic sampling dan yang kedua ada purposive sampling. Di mana systematic sampling metode ini dilakukan dengan mengambil sampel pada interval kedalaman tertentu secara konsisten, misalnya setiap 5 meter atau setiap 10 menit waktu logging. Di mana kelebihannya yaitu cocok jika data logging sangat banyak dan terstruktur, mudah diterapkan dan menghemat waktu, dan juga tetap mewakili seluruh interval kedalaman tanpa harus menggunakan seluruh data. Sedangkan pada purposive sampling yaitu tujuan saya memilih purposive sampling pada penelitian ini yaitu karena metode purposive sampling ini digunakan untuk memilih data logging dari interval kedalaman tertentu pada sumur X yang dianggap memiliki potensi keberadaan hidrokarbon berdasarkan indikasi awal ataupun interpretasi geologi. Purposive sampling juga dipilih karena penelitian ini tidak memerlukan seluruh data logging dari sumur secara keseluruhan, tetapi hanya fokus pada zona perspektif atau lapisan yang relevan seperti formasi reservoir potensial ataupun lapisan yang menunjukkan anomali logging. Di mana kelebihan yang pertama, peneliti itu memiliki pertimbangan ataupun kriteria tertentu dalam memilih data, misalnya saja nilai gamma ray rendah dan juga resistivity tinggi. Selanjutnya ada lebih efisiensi secara waktu dan sumber daya, terutama jika data logging jumlahnya sangat besar. Dan yang ketiga, memungkinkan fokus pada data bernilai tinggi untuk analisis sehingga dapat meningkatkan akurasi model prediksi hidrokarbon. Jadi secara kesimpulan dan secara kematangan, saya memilih sampling dengan metode purposive sampling, di mana metode purposive sampling dipilih itu karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data logging secara mendalam pada zona-zona yang diduga memiliki potensi keberadaan hidrokarbon saja. Dengan menggunakan purposive sampling, penelitian itu dapat secara selektif memilih data dari interval kedalaman tertentu yang menunjukkan indikasi awal keberadaan hidrokarbon, seperti nilai gamma ray yang rendah itu menunjukkan ada pasir reservoir, dan yang kedua ada resistivity yang tinggi itu mengindikasi adanya hidrokarbon. Yang ketiga ada porositas yang cukup tinggi dan perbedaan signifikan antara logging
densitas dan logging neutron. Itu dimana mengindikasi adanya keberadaan gas. Selanjutnya hasil perhitungan statistik, dimana pada parameter gamma ray log itu datanya terdapat 85, 90, 45, 40, 35, 80, dan 88, dimana nilai minnya didapat itu berangka 66,14, dimana mediannya itu didapatkan 80 dan variansnya itu didapatkan 504,81 dan didapatkan dari standar deviasinya yaitu sekisar 22,46. Sedangkan pada parameter resistivity log data yang diambil itu ada 2,5, 3, 12, 15, 14,5, 3,5 dan 2,8. Dimana nilai min yang didapat dari resistivity log itu 7,61 dan nilai mediannya itu nilainya 3,5. Variansnya berkisar 36,74 dan standar deviasi berkisar 6,06. Baik, selanjutnya ada parameter density di mana data yang diambil itu 2,45, 2,40, 2,30, 2,28, 2,27, 2,42 dan 2,46. Dengan nilai minnya didapat 2,37 dan nilai median yang didapat 2,40. Variansinya sekisar 0,00614 dan standar deviasi berkisar 0,0783. Sedangkan untuk neutron porosity itu data yang diambil 18, 20, 12, 10, 9, 17, dan 19, di mana nilai minnya itu 15 dan nilai mediannya 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 itu didapatkan nilai mediannya 17 dan variansa itu berkisar 17,33 dan standar deviasinya berkisar 4,16. Selanjutnya ada data sonic log, di mana data yang diambil itu 70, 68, 60, 58, 59, 67, dan 69. Minnya yaitu mendapatkan 64,43 dan mediannya didapatkan 67. Variansinya didapatkan berkisar 21,95 dan standar deviasi itu didapatkan berkisar 4,69. Sehingga data rekapitulasi hasil statistik yang sudah dihitung sekian. Selanjutnya analisis dari distribusi data. Pada interpretasi awal, jika min itu sama dengan median, maka itu data mungkin berdistribusi normal ataupun simetris. Tetapi jika min itu lebih kecil daripada median, itu data akan miring ke kiri yang bersifat tidak normal. Begitupun jika min itu lebih besar dari median, data miring akan ke kanan dan didefinisikan sebagai tidak normal. Standar deviasi, secara umum standar deviasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar lebaran atau variasi nilai data terhadap rata-ratanya atau min. Semakin besar standar deviasi, maka data lebih tersebar jauh dari rata-rata atau data tidak homogen. Tetapi ketika semakin kecil standar deviasi, maka data lebih terkonsentrasi dekat dengan rata-rata, maka data lebih homogen. Selanjutnya interpretasi hasil, ya berdasarkan hasil analisis dari parameter-parameter logging, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar parameter itu tidak berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan yang cukup signifikan antara nilai min dan median yang mengidentifikasikan adanya kemiringan atau skewness dalam distribusi data. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Untuk interpretasi hasil pada standar deviasi tinggi pada gamma ray dan resistivity adalah hal yang diinginkan karena menunjukkan ada kontras antara zona reservoir dan non-reservoir. Selanjutnya, standar deviasi rendah seperti pada density log menunjukkan keseragaman jenis batuan yang bisa berarti zona tersebut tidak terlalu menarik untuk dianalisis lebih lanjut secara petrofisika. Selanjutnya, nilai standar deviasi membantu dalam mengidentifikasi anomali ataupun zona perspektif karena zona hidrokarbon biasanya memiliki karakteristik logging yang cukup berbeda dari zona air ataupun batuan hidup. Baik, kesimpulan singkat yang dapat saya ambil yaitu analisis statistik terhadap data logging sumur X memberikan pemahaman awal mengenai karakteristik formasi bawah permukaan. Meskipun sebagian besar parameter tidak berdistribusi normal, nilai statistik seperti mean, standar deviasi, dan pola distribusi tetap memberikan informasi penting yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona perspektif hidrokarbon. Dengan pendekatan statistik yang tepat, data logging dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan eksplorasi secara lebih objektif dan efisien. Terima kasih. Cukup sekian presentasi penjelasan dari PPT saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.